sharingkan di sini biar teman-teman juga lebih semangat lagi, bukan melihat Ramael enak ya, followernya banyak, apalagi udah centang biru dan lain sebagainya. Ada perjuangan mungkin di balik itu bisa di-sharingkan ke kita. Terima kasih. Apa ya? Ini kalau mungkin diceritakan butuh live lagi Oh ini ya, 1 jam lagi. ya, siap, kita siap Eh, mengundang Ustadz. Oke. Mengundang lagi. Tapi gini teman-teman, bahwa semua dari kita tentu, ya saya katakan tadi, semua dari kita pasti memulai dari nol ya. Jadi teman-teman sebenarnya kalau ingin jangkauan dakwahnya di sosial media itu bisa lebih luas, ya itu harus bisa konsisten, istiqomah gitu ya. Jangan minta dipromosikan ke orang lain, itu gak akan bermanfaat ya. Tapi seberapa konsisten kamu, seberapa istiqomah kamu, terus menyebarkan ilmu, terus menyebarkan dakwah di sosial media, maka semakin hari pasti akan semakin meningkat teman-teman ya. Tentunya kalau cerita dakwah di sosmed, khususnya di Instagram, itu meskipun saya dulu awal-awal sempat pesimis gitu ya, karena saya tuh dulu nulisnya di FB. Di FB itu saya suka nulis tulisan panjang ya. Ketika kemudian saya punya IG, saya merasa IG ini nggak cocok buat saya, karena IG itu kan kesannya dulu cuma buat foto-foto ya kan. Sedangkan saya tuh orangnya nggak suka foto, nggak suka selfie ya, nggak, kurang narsis gitulah ya, kurang narsis. Maka dari itu awalnya saya merasa nggak cocok di Instagram, kan sempat nggak aktif. Tapi lama kelamaan saya itu bisa membaca keadaan ya, bisa tahu cara nulis yang bagus di IG itu seperti apa, buat story konten dakwah yang bagus di IG itu seperti apa. Yang pada asalnya teman-teman semua itu kembali kepada satu, latihan. Latihan tuh bukan gimana, cuma setiap hari untuk membiasakan diri ya. Setiap hari membiasakan diri untuk membuat konten ya. Kalau bisa mungkin kita targetkan seperti 30 hari menulis dan lain sebagainya. Yang penting bagi saya jalanin aja prosesnya ya. Jalanin aja prosesnya, nikmati aja prosesnya, dan jangan malas untuk mengaca dari orang lain. Kita mengambil ilmu-ilmu yang positif dari orang lain, kita bandingkan coba orang-orang yang dakwahnya banyak diterima oleh masyarakat, itu apa sih keistimewaan yang dia punya dan tidak saya punya. Itu kan metode yang dinamakan oleh para pakar sebagai ATM ya. Amati, tiru, modifikasi ya. Untuk rintangan sebenarnya apa ya, mungkin ada, cuma saya nggak ingat apa rintangannya. Jelas komen nggak bagus itu pernah ya, pernah pasti ada lah ya. Cuma saya nggak ingat karena saya biarkan begitu aja. Saya tuh kalau sekarang ada komen-komen seperti itu ya, mau gimana lagi gitu. Udah mikir, ya kita udah tua gitu loh, ngapain juga nanggapi komen-komen seperti itu. Kita bukan anak-anak yang tiap hari bisa bertengkar, meluangkan waktu untuk hal-hal nggak berfaedah seperti itu. Kalau dulu di FB pasti ada ya. Dulu di FB pasti ada, bahkan sampai sekarang kalau komen-komen nggak enak itu khususnya ketika akhir-akhir ini ya, mungkin yang bahas masalah nasab, itu sangat sangat tidak enak sekali. Sampai sekarang saya udah memilih kayaknya nggak perlu lah membahas hal-hal seperti itu. Udah 2 bulan nggak bahas hal seperti itu. Yang jelas teman-teman, kalau saya mau cerita pahit manisnya tetap ada ya. Saya tuh punya akun IG dari 2019, punya akun IG ya, sampai sekarang. Enak gak enak ya pasti ada. Kemudian mood swing itu juga pasti ada. Kadang kita ada di fase gak semangat sama sekali buat konten, itu pasti ada ya. Gak semangat sama sekali balas pesan-pesan orang, itu pasti ada ya. Yang jelas teman-teman, itu memang resikonya ya. Kalau kita mau berdakwah di sosial media, kita harus terima pahitnya, kita harus terima gak enaknya itu. Tapi yang jelas lebih banyak enaknya, insya Allah ya, lebih banyak enaknya, karena sangat saya syukuri ya,
dengan tadi saya katakan sosial media ini dengan effort kita yang tidak terlalu banyak, tapi kita bisa menyampaikan ilmu seluas itu. Kita bisa menyampaikan ilmu sejauh itu, bisa sampai kemana-mana, teman-teman. Bahkan banyak sekali hal-hal yang bagi kita itu sederhana sekali, tapi orang-orang itu tanggapannya luar biasa. Bagi orang lain itu sangat luar biasa. Contoh ketika saya sering buat quotes-quotes motivasi itu kan kadang saya kan iseng, ada quotes bahasa Arab saya terjemahkan. Itu orang-orang banyak beberapa kali yang mereka tuh bilang nge-DM gitu ya, kalau saya tuh udah berhari-hari nggak semangat hidup katanya. Ini baca quotes ini saya jadi kayak menemukan semangat saya kembali. Itu sejak saat itu saya merasa meyakini bahwa banyak hal yang bagi kita tadi biasa aja, tapi bagi orang lain itu sangat luar biasa. Itu yang membuat saya semakin termotivasi untuk menyampaikan ilmu, untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan di sosial media. Baik. Sangat menarik sekali nih yang terakhir tadi. Jadi pastinya akan ada perjuangan, rintangan, tapi apa yang disampaikan oleh beliau dengan cara beliau itu yang penting kita tetap semangat, tetap berkarya, tetap istiqomah. Pastinya yang jadi rintangan itu akan menghindar dengan sendirinya kalau tekad kita lebih besar seperti itu ya Ra ya. Dan saya pribadi memang mengenal jenengan itu dulu lewat FB